Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Pamuji selaku Kepala Sekolah dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 9 Banjarmasin yang berbahagia. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul lagi pada gedung kantor SMP Negeri 9 Banjarmasin dalam rangka diseminasi RTL berbasis proyek PJOK Kamis 14 November 2024. Salawat dan salam kita panjatkan kehadiran ke Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliaulah kita sampai pada saat ini dapat menikmati zaman yang penuh dengan kecanggihan. Alhamdulillah. Adapun susunan acara diseminasi RTL berbasis proyek PJOK pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 9 Banjarmasin, yang ketiga diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Nuri Pranoto, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara diseminasi pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Pamuji, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita senantiasa sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya kita masih diberi kesempatan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas rutinitas kita sehari-hari sebagai guru maupun tenaga kependidikan di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Salawat serta salam semoga tersanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa nanti akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, sini ada sedikit yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan diseminasi kegiatan PKJ pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Saya berharap yang beraksi ini bukan hanya guru PJOK-nya saja, tapi kita semua beraksi meningkatkan kompetensi dalam rangka pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Hal ini sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai guru. Tentunya kita tetap membuka diri, tetap menerima pemasukan dari kawan-kawan sejawat maupun dari pihak lain. Nah, di sini sehubungan dengan kawan kita selaku guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan akan memberikan diseminasi pada kita semua. Untuk itu diperhatikan. Paling tidak ini akan menambah wawasan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi proses pembelajaran itu kita bisa mengacu kepada siapapun, siapa saja. Yang penting bisa meningkatkan gairah belajar anak. Nah, jadi tidak monoton itu saja. Bahkan kalau sekarang ini seharusnya kemarin guru matematika dan
IPA ya, untuk mengikuti model pembelajaran dengan istilah gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, kebetulan kemarin yang bisa berkesempatan mengikuti itu ada guru BK dan guru agama. Nah, diharapkan nanti akan mengembangkan ke kawan-kawannya, sama seperti yang akan dilaksanakan hari ini oleh guru pendidikan jasmani. Jadi untuk mengembangkan keterampilan kompetensi mengajar itu dari pihak manapun. Yang penting kita siap terbuka menerima masukan, dan juga kita memandang ke semua anak itu kan sama saja. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu ya, sekolah kita ini dipandang literasi dan numerasinya agak kurang. Anak kita pada tahun pelajaran 2023-2024 yang lalu hasil asesmennya terjadi penurunan, walaupun tidak berada di bawah standar, tapi ada penurunan di titik-titik tertentu. Semuanya itu saya berharap Bapak Ibu semua bisa membaca dengan cermat raport pendidikan sekolah kita. Nah, itu dengan adanya diseminasi ini, kedepannya diharapkan apalagi pembel sekolah itu dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, walaupun dengan hanya beberapa orang, karena adanya kita kan hanya 10 orang guru ya. Jadi kalau tidak masuk 1 atau 2 sudah kelihatan. Nah, ini yang sudah tidak masuk 3 orang, bukan yang tidak masuk karena main, karena apa? Yang 2 mengikuti pelatihan, yang 1 pendidikan di perguruan tinggi. Jadi ke depan saya berharap kalau ada hal yang baru di kompelnya nanti bisa berbagi praktek baik. Jadi apa yang telah diterapkan di kelas dan menghasilkan hasil yang baik, maka perlu dibagi dengan kawan-kawannya. Dan juga itu pun kalau dari kegiatan guru dalam memenuhi RHK-nya kan bisa berbagi praktek baik. Nah, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan diseminasi ini. Dilaksanakan sebaik mungkin, diperhatikan secermat-cermatnya. Kalau toh ada yang kurang paham dengan kegiatan apa yang disampaikan, ditanyakan. Nah, itu saja saya akhiri dengan ucapan dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu diseminasi rencana tindak lanjut dari Bapak Nio Dwi Pranoto selaku guru yang akan melakukan pengibasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Pamuji selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bayunicir. Dan saya hormati juga Oke, saya lanjutkan ya. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat
nikmat kesempatan bisa hadir, bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya di sekolah kita, di sekolah kesayangan kita, di SMP Negeri 9 Bayangkir, karena dalam keadaan sehat. Salawat seiring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang sempat hadir pada hari ini mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Oke Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak Pamudi selaku kepala sekolah. Dalam kesempatan ini bukan maksud kami, bukan cara kami untuk menggurui Bapak kepala sekolah atau Bapak Ibu yang lain. Kita hanya berbagi Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya jelaskan dulu, itu dalam hal ini itu rencana tidak lanjut sebagai kegiatan kami dalam hal ini PKG PJOK, penguatan kompetensi guru pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Oke, dalam hal ini kita harus tahu dulu Bapak Ibu, saya selaku peserta diseminasi PKG PJOK di Kabupaten Moba gelombang pertama tahun 2024. Kami selaku sasaran di Moba itu ada 240 Bapak Ibu. Selaku sasaran guru PJOK, sasaran diseminasinya. Itu semuanya dari SD, SMP, dan SMA. Itu termasuk saya. Kemarin ada juga yang sempat mengundurkan diri, itu 8 orang. Jadi yang sudah melaksanakan kegiatan daringnya itu secara online kita 3 bulan ya. Daringnya 3 bulan, itu zoomnya 19 kali. Untuk luringnya kami seminggu di di SMK Negeri 1 Sekayu. Alhamdulillah selesai. Jadi untuk tahap RTL ini tahap akhir Bapak Ibu, kami minta waktu untuk melakukan pemaparan rencana tidak lanjut apa setelah ini, kegiatan apa yang akan kami lakukan selaku guru PJOK di sekolah ini. Oke, untuk pertama Bapak Ibu, fasilitator saya itu selaku guru saya itu dalam hal ini fasilitator itu Kak Habibila, itu guru SD 3 Toman, Bapak Toman. Jadi peserta itu ada 16 kelas, fasilitator di muka itu ada 16 juga, peserta itu ada 232. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya masih bertahan. Itu rencana akhir selesainya itu 26 November tahun ini Bapak Ibu. Oke, untuk pemaparan dari saya itu rencana tidak lanjut berbasis PJOK, berbasis proyek dalam hal ini pembelajaran PJOK. Itu sudah saya sampaikan tadi, itu dalam hal ini ada beberapa kegiatan, ada beberapa asesmen. Dalam hal ini itu ada 3 pembelajaran, ada 3 pendidikan, yaitu pendidikan gerak dalam hal olahraga, itu pendidikan kebugaran, dan ada pendidikan berbasis set. Ya, itu ada set. Dalam hal ini saya mengambil pendidikan gerak. Jadi sampelnya apa Bapak Ibu? Semua siswa ya. Dalam hal ini kemarin saya melibatkan itu untuk yang pendidikan gerak itu untuk pertama saya ambil kelas 8 dan kelas 9. Dan kelas 7-nya nanti tahap berikutnya. Kenapa pendidikan gerak? Yaitu dalam hal ini pendidikan gerak itu nanti penjabarannya dari sini. Kita tidak selaku mengacu kepada berbasis pelajaran olahraga yang sifatnya ke teknik. Dalam hal ini pendidikan gerak itu sifatnya mengajak peserta didik. Itu tujuan kita PKG ini Bapak Ibu, mengajak peserta didik berolahraga, bergerak sepanjang hayat. Jadi dalam hal ini pendidikan PKG ini penguatan pelajaran PJOK itu mengajak kita Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan kepala sekolah juga, kita diajak menerima paradigma baru, menerima ilmu baru yang terbarukan dalam hal pendidikan kita. Jadi kita bukan tidak melaksanakan, bukan yang lama itu tidak baik. Jadi kita diajak melaksanakan ilmu baru. Jadi hal ini kita pelajaran PJOK itu diajak, dalam hal ini pelajaran PJOK mengajak peserta didik bergerak sepanjang hayat. Jadi intinya anak itu bergerak aktif sehingga dia termotivasi. Kadang kita melihat beberapa siswa dalam hal pelajaran saya Bapak Ibu ya. Dalam hal pelajaran saya itu dalam kegiatan PJOK ada beberapa pertanyaan pemantik yang kemarin kami buat, yang saya buat dalam hal ini dalam pelajaran saya yang pernah saya alami Bapak Ibu ya.
membayangkan, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu proses pembelajaran peserta didik dapat memainkan berbagai peran? Inilah Bapak Ibu ya, dalam hal ini kita ditunjuk sebagai guru, tidak hanya pembelajaran berpusat kepada guru. Jadi mengajak siswa dalam hal ini belajar, mereka berpikir kritis, bernalar kritis, berbagi peran, tidak hanya menonton guru yang mengajar. Itu yang selama ini yang saya alami Bapak Ibu, mereka belajar menonton saya, ya, menonton saya, apa yang saya perintah baru berangkat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi harapan saya dengan kegiatan PKI PJOK ini, saya menemukan hal baru, ya. Setelah kami kegiatan kemarin luring di Sekayu, ya, alhamdulillah walaupun seminggu sangat berkesan. Jadi sangat banyak Bapak Ibu peran saya di situ sebagai guru belajar, saya juga sebagai murid di situ, ya, sebagai peserta didik. Jadi kami mengajak siswa itu belajar bagaimana biar dia aktif. Jadi perannya sebagai apa dalam hal itu? Maka dalam pendidikan gerak ini mereka kami ajak, ada yang loncat ke sana, yang mereka bergerak ke sini, intinya mereka aktif. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada lagi pertanyaan yang berikutnya, itu pemantik kedua. Selama Bapak Ibu ngajar, pernahkah menjumpai peserta didik yang menyukai olahraga namun tidak bisa, sehingga peserta didik lebih suka menonton? Oke Bapak Ibu ya. Oke, ini kasus yang saya juga. Itu misalnya ada beberapa siswa, makanya kalau kita olahraga semuanya dalam hal ini tidak hanya guru olahraga, ya, karena aktivitas olahraga itu menjaga dan meningkatkan kesehatan kita. Dalam hal ini beberapa kasus yang terjadi di sekolah kita ya, suka olahraga, tapi sifatnya gini, siswa itu mungkin ya di rumah karena kebanyakan aktivitas hanya main HP, gawai, sehingga mereka terbiasa dengan aktivitas di kamar. Jadi dengan kegiatan PJOK ini tidak semua siswa semuanya olahraga, tapi dengan pembaruan ini saya mempelajari bagaimana cara siswa yang motivasinya minat olahraganya mereka agak lesu. Misalnya ada beberapa siswa yang saya temui dengan ngomong ini ya, yang disabilitas misalnya Bapak Ibu ya, kesulitan gerak. Itu bagaimana cara guru? Itu pinter-pinter kita ya. Bagaimana cara guru mengantisipasi sehingga anak tersebut, peserta didik tersebut tetap melakukan aktivitas pembelajaran. Bagaimana caranya? Ya dengan pendidikan gerak ini Bapak Ibu. Karena kebanyakan anak itu olahraganya hanya main bola. Kita usahakan pendidikan gerak tanpa menggunakan alat. Mereka tetap bergerak, misalnya dengan menggunakan fun game ya, permainan olahraga tradisional, permainan yang modifikasi. Permainan kita ajak main bola basket, tapi tanpa harus menggunakan lapangan yang semen, tanpa lapangan yang pakai ring. Bagaimana caranya? Tanpa harus dribble, tanpa harus. Yang penting mereka melakukan kegiatan aktivitas gerak. Jadi kita sebagai guru harus membiasakan kebiasaan baik dalam hal ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, pendidikan gerak dan movement education. Apa itu pendidikan gerak? Pendidikan gerak adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran konsep dan komponen gerak. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa menganalisis gerakan dan menemukan posisi yang tepat. Jelas Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kita tidak terlalu fokus dengan teknik dalam hal pelajaran olahraga. Misalnya kalau dalam permainan sepak bola ada teknik ini, teknik dasar menendang, teknik menggiring, teknik dribble. Kalau teknik gerak enggak Bapak Ibu. Silakan anak bergerak, tempatkan posisinya di mana. Yang penting mereka melakukan aktivitas gerak. Misalnya mereka melakukan lari, ya, lari estafet, ya, lari jogging, misalnya lari skipping, lari tempat, itu ada gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Jadi tidak membutuhkan fasilitas ruang yang sangat luas misalnya, walaupun di sekolah kita sarananya cukup ya. Jadi pendidikan gerak itu kita mencoba mengajak anak-anak beraktivitas tanpa menggunakan alat. Jadi mereka bagaimana motivasinya sehingga mereka tergerak dan bergerak sepanjang hari. Jadi itu pendidikan gerak berbeda dengan model pendidik pelajaran penjas pada umumnya yang mengajarkan berbagai cabang olahraga dengan teknik dasar. Ya, saya tadi sudah jelaskan itu untuk cabang olahraga, misalnya sepak bola itu ada teknik dasarnya. Dalam pendidikan olahraga tidak. Beberapa manfaat pendidikan gerak yaitu antara lain mengembangkan pengetahuan kognitif tentang gerak. Mereka siswa peserta didik dalam hal ini akan memahami apa itu tentang gerak.
apa itu tentang aktivitas, sehingga mereka tidak hanya menonton, tidak hanya menunggu, dan mereka akan termotivasi dan bergerak dengan sendirinya. Dan yang kedua itu mengembangkan pengetahuan kognitif tentang gerak. Mereka akan mengetahui apa itu manfaat, apa itu pengertian dari gerak, sehingga mereka akan sadar dengan sendirinya mampu melakukan aktivitas gerak. Dan berikutnya itu melatih kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Ya, dalam hal ini siswa peserta didik yang kita ajarkan, mereka mampu menempatkan posisinya. Mereka mampu berpikir kritis apa itu gunanya gerak, sehingga mereka dalam hal ini tidak hanya mengikuti gerakan temannya, dalam hal ini bisa berkelompok, berdiskusi, dalam belajar, menemukan dan mencari ide dalam proses aktivitas gerak itu. Dalam berikutnya itu memberikan semangat belajar peserta didik, yang jelas itu menambah motivasi mereka dengan kegiatan ini, sehingga siswa akan termotivasi dengan aktivitasnya. Meningkatkan kualitas gerak spesifik ya, fisik seperti berjalan, berlari, dan gerak melempar. Oke, saya sudah jelaskan tadi geraknya sini banyak, semua terlibat Bapak Ibu. Dalam hal ini tidak hanya pelajaran PJOK saja, ya, bisa pelajaran IPA, ya, agama, terus masuk matematika, semua ya, dalam aktivitas geraknya semua ada. Jadi bisa berkolaborasi dalam hal melakukan aktivitas pendidikan gerak. Mereka bisa berjalan, berlari tanpa menggunakan alat. Berikutnya itu mengajarkan hubungan gerak yang dipelajari dalam berbagai kegiatan pendidikan jasmani. Ya, jadi mereka kalau melakukan aktivitas olahraga, yang jelas mereka bergerak. Misalnya ada lari kecil, ya, lari cepat, lari sedang, ya, lari gerak di tempat dan gerak berpindah tempat. Oke Bapak Ibu, sudah saya jelaskan latar belakang dari kegiatan pendidikan gerak ini sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Beberapa kali saya sampaikan Bapak Ibu kepada peserta didik, tujuan kita sekolah itu apa? Tujuan kamu sekolah itu apa? Peserta didik, ya, bukan hanya belajar. Kalau kita belajar itu banyak sumber Bapak Ibu. Sumber belajar itu bisa dari buku, dari teman sejawat, dari orang tua, dari guru. Nah, kalau di sekolah sumbernya banyak. Jadi sekolah itu intinya gini Bapak Ibu, proses memanusiakan manusia, ya, menjadi manusia yang belum baik menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang belum tahu menjadi manusia yang lebih tahu. Kalau masalah pintar tidak pintar itu sudah kembali orangnya masing-masing Bapak Ibu, ya. Jadi dalam proses pembelajaran sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dari dalam hal ini proses belajar itu Bapak Ibu, semua siswa itu ya kita libatkan sehingga proses mental dia, makanya kita mengajarkan Bapak Ibu untuk berani berbicara di depan mereka, ya, berani berbicara memimpin teman mereka, sehingga mereka ada rasa saling menghargai sesama dulu. Setelah mereka punya rasa saling menghargai sama, mereka akan berusaha menghargai orang yang lebih tua. Itulah Bapak Ibu. Kalau di antara mereka aja bisa menghargai sama, yakinlah dia akan menghargai yang lebih tua. Dalam ini kita sebagai orang tua di sekolah, yaitu sebagai guru, tugas kita juga. Jadi itulah tujuan kita Bapak Ibu, ya. Dan untuk berikutnya motivasi sebagai dalam hal ini Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam hal ini pelajaran PJOK sangat menunjang Bapak Ibu untuk menjaga bugar dan kesehatan dalam hal ini, sehingga bugar itu artinya yaitu Bapak Ibu, setiap kita melakukan kegiatan kita tidak merasa lelah, sehingga kita mampu menjaga energi kita dan punya energi sisa. Misalnya saya hari ini kalau nggak bugar, setelah pulang sekolah saya nggak mampu lagi melakukan aktivitas yang lain. Mungkin setelah pulang sekolah akan tidur, tapi nggak dengan bugar Bapak Ibu. Kalau kita bugar dengan kita olahraga, kita mampu melakukan aktivitas lain setelah melakukan aktivitas di sekolah. Kita punya semangat lagi untuk melakukan aktivitasnya. Beda dengan yang nggak bugar, setelah olahraga bukan malah sehat, malah tidur misalnya, dia akan lesu atau capek. Itu ya prinsipnya kita belum
punya sifat punya prinsip dalam hal olahraga. Jadi tujuan kita dalam hal ini olahraga itu mengajak peserta didik meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan. Oke, sesuai dengan ini dalam hal ini motivasi olahraga kemudian pelajaran PJOK peserta didik sekolah ini sebenarnya tinggi Bapak Ibu. Buktinya ya kita sebagai guru memang harus mengajak lebih lebih intens lagi. Misalnya kita beda-beda. Kalau yang saya alami perlakuan tiap kelas beda-beda Bapak Ibu motivasinya. Ada yang saya menunggu, ada yang menunggu saya. Dalam hal ini ya itulah resikonya ya. Mungkin pelajarannya juga seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang itu kita harus saling berbagi Bapak Ibu. Mungkin saya juga harus berbagi dengan kawan-kawan untuk masih di awal. Dalam ini juga ada teman kita yang sudah pendidikan guru penggerak ya. Ada beberapa orang dengan kepala sekolah juga kita berdiskusi bagaimana selalu kita menyelesaikan permasalahan di sekolah kita dengan berdiskusi. Yaitu kita selalu menyampaikan permasalahan dalam sekolah kita, misalnya motivasi belajar siswa. Kuncinya motivasi belajar siswa Bapak Ibu, bagaimana caranya? Itu semua kembali kita Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya itu tujuan program dalam hal ini RTA tadi Bapak Ibu, rencana tidak lanjut. Dalam hal ini program yang saya buat itu Bapak Ibu yaitu sebagai pendidikan gerak tadi, itu tujuan programnya itu membangun pemimpinan peserta didik. Dalam hal ini kita libatkan peserta didik sebagai peserta, sebagai pengelola juga, dan sebagai pemimpin di situ Bapak Ibu. Misalnya ada kegiatan, jadi mereka yang terlibat, mereka yang memimpin, mereka yang melaksanakan. Untuk berikutnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ya, dalam hal ini dengan aktivitas gerak tadi, pendidikan gerak tadi akan menumbuhkan sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Dalam hal ini sehat fisik mereka jelas akan melakukan aktivitas, mereka melakukan kegiatan dengan sendirinya sehingga akan terbentuklah kesehatan fisik dan sehat jiwa. Dan dalam hal ini sesuai dengan konsep olahraga itu mens sano corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat. Itu Bapak Ibu ya. Terus berikutnya membuat pelajaran peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, dengan tujuan ini semoga Bapak Ibu dengan kegiatan ini peserta didik dalam hal pelajaran olahraga bisa membuat pelajaran lebih termotivasi lagi sehingga peserta didik akan terlibat lebih aktif lagi. Dan berikutnya meningkatkan pengetahuan tentang olahraga. Ya, dengan ini mereka akan sadar Bapak Ibu apa itu tujuan olahraga, apa itu pentingnya olahraga, sehingga mereka ya mampu bergerak tidak hanya di sekolah, di lingkungan masyarakat mereka mampu melakukan aktivitas kegiatan olahraga. Itu contoh banyak Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas olahraga, permainan olahraga masyarakat itu ada permainan bola voli, ada permainan sepak bola, jadi mereka suka hatinya. Yang penting mereka melakukan aktivitas kegiatan olahraga dan bergerak sepanjang hari. Oke, untuk jadi capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jelas di sini Bapak Ibu kami sampaikan juga. Yang pertama itu membangun kepemimpinan peserta didik. Dalam hal ini capaiannya adalah tujuannya peserta didik mampu menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Adanya rasa kepemilikan terhadap sekolahnya. Itu sudah disampaikan juga Bapak Ibu beberapa kali oleh kepala sekolah. Jadi sekolah ini milik bersama. Jadi yang membersihkan, yang menjaga kebersihan, yang merawat itu kita semua Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan juga kepada peserta didik, kalau kita merasa memiliki, otomatis kita akan menyayangi. Jadi itu ya, jadi sebagai guru, sebagai warga sekolah, kita semua yang bertanggung jawab atas kepemilikan sekolah ini. Jadi dengan adanya ini saya harap tujuannya peserta didik merasa memiliki terhadap sekolahnya. Dan yang berikutnya itu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehingga penerapan budaya positif atau kegiatan gemar berolahraga dengan capaian sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat jiwa, merasa senang dan bahagia datang ke sekolah serta menerima kekurangan dan kelebihan diri dalam temannya. Ini jelas Bapak Ibu. Kita kembali ke motivasi tadi. Kuncinya kalau anak peserta didik itu dan gurunya juga kita semangat datang ke sekolah, kita akan senang Bapak Ibu. Itu kalau kita lihat yang di kasus-kasus yang lain itu Bapak Ibu, misalnya
dalam hal ini kita harus menciptakan peserta didik itu harus semangat dulu ke sekolah sehingga dia mampu melakukan aktivitasnya, yaitu berinteraksi dan mengikuti pembelajaran sebagaimana yang kita harapkan, sehingga peserta didik dalam hal ini mereka tidak terbebani dengan apa yang kita berikan. Ini belum jangan sampai, ya wajar Bapak Ibu kalau ada 1-2 siswa yang mengeluh capek Bu, ya kita harus tahu karena keadaan siswa kita, keadaan lingkungan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ya ada yang aktivitas sampai sore, ada yang aktivitas sampai malam, jadi kita harus pandai-pandai mensiasati keadaan seperti itu. Untuk berikutnya itu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Jelas Bapak Ibu? Jelas, salah satunya itu kegiatan pendidikan gerak tadi dengan tujuan guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak ini. Jadi tugas guru dalam kegiatan pendidikan gerak ini, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, ya. Semua mereka melakukan dengan kegiatan sendiri. Jadi mereka mampu berdiskusi dengan temannya, mampu menemukan ide gerak apa yang akan mereka lakukan. Jadi guru sebagai fasilitator dan pengawas dan memberikan bimbingan, sehingga mereka mampu bergerak dan tumbuh sesuai dengan keinginannya. Untuk berikutnya itu karakter building atau profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini kegiatan yang saya laksanakan akan tumbuh sifat pelajar Pancasila Bapak Ibu. Itu profil pelajar Pancasila, misalnya itu sikap saling bekerja sama, saling bergotong royong, dan yang paling penting itu sikap saling menghargai. Jadi itu Bapak Ibu untuk tujuan dan programnya. Dan untuk berikutnya struktur program dan mitra. Dalam hal ini yang jadi sasaran itu Bapak Ibu kelas 8 dan kelas 9 di tingkat SMP. Itu yang pertama saya fokus, ya. Yang kelas 7 nanti untuk semester genap Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kegiatan kita laksanakan yaitu dalam hal pertama itu mereka berperan bisa ditempatkan sebagai peserta, sebagai wasit dan mengkondisikan fasilitas tempat. Jadi mereka sendiri yang merancang kegiatan itu seperti apa. Ya, misalnya melakukan aktivitas gerak itu ada berjalan, melempar tanpa menggunakan alat seperti biasanya. Jadi mereka akan mampu bergerak. Untuk kegiatan program mingguan kita sudah melaksanakan Bapak Ibu, yaitu kebiasaan baik, itu senam bersama sesuai dengan kegiatan sudah ada. Dan program berikutnya yaitu rencana kita laksanakan kegiatan aktivitas gerak ini Bapak Ibu itu di akhir semester ganjil dan semester genap. Dengan kegiatan pendidikan gerak ini Bapak Ibu kita sudah dukung dengan beberapa kapasitas yang kita miliki, yaitu ada ABT Bapak Ibu. Dalam hal ini aset thinking, ya. Itu ada modal manusia, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial, dan modal lingkungan. Jadi sesuai dengan yang saya buat kemarin itu di sekolah kita, yang modal kapasitas yang memiliki itu pertama modal manusia Bapak Ibu. Itu ada kepala sekolah, guru, dan warga sekolah, orang tua, wali murid. Untuk kepala sekolah dan guru, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah S1 semua, dan sebagian besar juga sudah bersertifikasi, dan wali murid yang berkarakter dan komite juga Bapak Ibu, serta peserta didik itu semua termasuk aset modal manusia Bapak Ibu. Jadi dengan kegiatan itu kita alhamdulillah walaupun gurunya nggak terlalu banyak, kita sekolah kecil tapi semua sudah bersertifikasi dan S1 Bapak Ibu. Dan untuk berikutnya modal fisik, sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang kita gunakan untuk kegiatan nanti yaitu Bapak Ibu, misalnya itu ada beberapa aktivitas kemarin yang saya kenakan, yaitu pakai lapangan yang luas, serta sound system dan alat-alat yang kita pakai juga yang sudah disiapkan sekolah. Itu merupakan aset fisik. Dan untuk modal finansial itu atau aset finansial itu dalam hal ini sekolah ya Bapak Ibu, itu ada dana bos jabatan laporan sekolah yang digunakan untuk kegiatan sekolah dan aktivitas pembelajaran. Yang ini sudah beberapa hal dan alat-alat kebersihan sebagai sarana pendukung program ini. Jadi untuk sekolah kita dalam hal ini saluran air, sanitasi air, dan sumur kita juga sudah punya, ya, isi siswa juga sudah cukup. Jadi untuk modal finansial dalam hal ini sudah cukup Bapak Ibu. Dan untuk berikutnya itu modal sosial, yaitu kerjasama dan dukungan warga sekolah, kolaborasi kerjasama. Itu dengan kegiatan ini
kita bisa bekerjasama dengan orang tua, Bapak Ibu, dengan komite tadi juga jelas, dan menunjukkan tingkat kesehatan, pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi sudah sampaikan. Jadi kegiatan olahraga itu sudah sampaikan anak. Jangan hanya berfokus dengan kegiatan di sekolah. Silakan lakukan aktivitas gerak, pendidikan gerak di luar sekolah. Tidak hanya bermain bola atau bermain ya. Misalnya banyak contohnya tadi itu olahraga yang sering kita tinggalkan, yang sudah agak punah, itu olahraga tradisional Bapak Ibu. Dan berikutnya itu rencana dan evaluasi dari kegiatan RTL ini, waktu yaitu evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali per semester Bapak Ibu. Itu laksanakan rencana itu setelah kita ujian semester Bapak Ibu, dengan sasaran semua pihak yang telah semua pihak yang terlibat dalam program ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu siswa kelas 8 dan kelas 9. Dan untuk berikutnya teknik evaluasi dapat berupa penyebaran survei, memohon refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung. Mungkin nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini saya selaku guru jadi sasaran PKG ini nanti akan melakukan survei ke beberapa siswa, wawancara langsung, dan nanti melibatkan juga Bapak Ibu guru. Dan untuk berikutnya itu tantangan Bapak Ibu, karena kegiatan kita di lapangan itu sangat banyak Bapak Ibu. Contohnya hari ini ya, pagi yang cerah, nggak taunya siangnya hujan. Itu ya cuaca Bapak Ibu yang terjadi, cuaca buruk misalnya hujan panas atau terik. Karena sifatnya ini di lapangan ya, kita harus mengkondisikan. Apabila dapat ditunda, dilaksanakan rutin mingguan, bisa pindah ke lanjut minggu berikutnya. Dan yang kedua itu tantangannya berupa kegiatan sekolah yang putra atau yang tumburan. Misalnya keadaan ini sering ditemukan mengingat tahunnya selalu ada kegiatan di luar agenda sudah ada. Misalnya kita hari ini minggu berikutnya itu jadwal saya ada kegiatan ini, tapi kita misalnya ada kegiatan di luar sekolah, maka kegiatan itu kita laksanakan di minggu berikutnya. Itu tantangan yang saya buat Bapak Ibu, saya rasanya dua. Dan untuk berikutnya tagline itu, dalam hal ini setiap kegiatan saya Bapak Ibu, saya akan mencoba mengajak siswa, yaitu setiap akan melakukan olahraga, melakukan kegiatan olahraga sambil mengutip sampah Bapak Ibu. Itu sudah saya coba tadi beberapa siswa. Apabila ada siswa yang bermasalah, misalnya gini Bapak Ibu, dalam hal pembelajaran PJOK di lapangan itu permasalahannya lebih apa ya, lebih besar, lebih komplit, lebih banyak daripada di kelas. Ada saja alasan Bapak Ibu anak-anak. Dalam hal ini masalah misalnya seragam, ini kenapa nggak seragam dicuci Pak, misalnya basah Pak ya. Jadi kita ngomong apa, alatnya sobek Pak, sempit Pak ya. Jadi itu bagaimana, itu salah satunya yang saya buat, itu mereka harus melakukan aktivitas pendidikan gerak tadi sambil melompat, sambil berjalan, sambil berlari, mencari sampah, berapa macam sampah, berapa item sampah, sehingga dikumpulkan dan dibuang di pada tempatnya. Jadi itu salah satu kegiatan yang saya laksanakan. Dan kegiatan bulanan senam Sabtu Bapak Ibu, setiap minggu itu kita sudah senam bersama sesuai dengan kegiatan baik kita. Dan yang berikutnya itu kegiatan bulanan fun game atau olahraga tradisional seperti bermain bola kasti, bermain bola tangan, dan bermain bola kaki mini. Jadi semuanya dimodifikasi Bapak Ibu, tidak terpaku, tidak berfokus kepada sarana. Jadi jangan sampai saya pribadi melaksanakan tugas itu menjadi penghambat, menjadi alasan yang hal-hal yang tidak sesuai. Jadi sebagaimana guru kami diajarkan, pintar-pintarlah guru memanfaatkan, menggunakan fasilitas yang ada ya. Jadi kita bisa modifikasi, membuat alat, menggunakan alat, jadi tidak terfokus dengan alat yang sifatnya mewah atau mahal. Jadi kegiatan tahun berikut, tahunan atau tengah tahun itu kelas meeting Bapak Ibu. Jadi nanti dibuat bisa dilaksanakan di antar kelas sehingga mereka akan lebih termotivasi dalam melakukan kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari kami tentang RTL, tentang pendidikan gerak. Semoga Bapak Ibu dalam hal ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, menerima hal baru, bagaimana kita mendidik peserta didik, bagaimana kita mengajak peserta didik belajar. Dalam hal ini kami saya selaku guru PJOK tidak artinya saling berbagi Bapak Ibu. Saya tadi juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah
Sebenarnya gini Bapak Ibu, kita itu bisa membuat komunitas belajar. Sebenarnya saya juga itu sebenarnya diajak kemarin dengan kawan-kawan di PJOK itu ada kegiatan kombel. Tapi minimal kita harus jalan dulu komunitas belajar kita di sekolah kita itu antar sama guru. Ya, jadi kita bisa berkolaborasi, mengajak kawan-kawan. Jadi kita mendiskusikan permasalahan yang timbul di sekolah. Tidak hanya kita bisa sharing Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu dengan kegiatan pemaparan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita saling berbagi. Sekali lagi maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui atau mengajari, tidak ya. Sekali lagi kita bisa saling berbagi. Oke, sebelum saya tutup, boleh Bapak Ibu apabila ada yang mengajukan pertanyaan, untuk satu pertanyaan boleh. Ibu Titi boleh selaku senior saya, guru penggerak. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh. Boleh mengajukan ke saran atau ke kritik, kita sambil diskusi Bapak Ibu, nggak apa. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Yo. Saya cuma kasih feedback aja untuk membalik lebih tepatnya, karena memang yang dipaparkan oleh Pak Yo ini sudah luar biasa. Suatu program yang berdampak dan bermakna. Kalau saya lihat, kalau memang ini dijalankan, dampaknya luar biasa. Dari pemaparan programnya saja, Bapak sudah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Itu luar biasa karena sudah memanfaatkan 7 aset yang ada di sekolah. Sangat sepakat ketika Bapak menyampaikan bahwa kita terkadang harus belajar dari murid. Tidak selamanya pembelajaran itu berpusat pada guru. Kalau lebih baiknya memang sesuai dengan tuntutan pemerintah juga dan kebijakan-kebijakan yang ada, bahwasanya pembelajaran itu memang berdampak kepada murid atau student center, berpusat pada murid juga seperti itu. Nah, semoga setelah ini kolaborasi terjadi dengan baik sehingga betul kombol kita bisa berjalan dengan baik. Kalau memang ada sesi berbagi seperti ini enak. Nanti misalkan kayak Bu Watini kemarin, Bu Watinia ikut pelatihan IKM, nanti diseminasi itu bisa berbagi dengan kita juga. Misalkan Bu Wafi pernah berangkat di kegiatan-kegiatan baik webinar atau apa, kita berbagi di kombol seperti itu. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Saya sepakat sekali dan sangat setuju. Semoga programnya berjalan dengan baik dan terrealisasi. Terima kasih banyak. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Titi, luar biasa ya. Oke, semua itu bisa terlaksana Bapak Ibu, itu kita kerjasama, kita saling berkolaborasi. Tidak ada seorang di dunia ini yang mampu berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Semua saling membutuhkan, saling membantu. Itulah sifat kita. Jadi kita jangan hanya mengajarkan dengan anak itu silakan terapkan profil pelajar Pancasila, sedangkan kita sendiri belum ya. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri, kita sebagai guru bisa ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kita mengajak semua proses pembelajaran itu sifatnya ya sesuai dengan yang kurikulum Merdeka Belajar. Itu semua pembelajaran, proses pembelajaran bersifat berpusat kepada guru. Jadi guru itu bisa belajar dengan murid. Jadi kita harus bisa memahami karakter peserta didik masing-masing. Tiap kelas saja beda-beda Bapak Ibu, apalagi tiap peserta didik. Ya, mungkin ada yang lain Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat. Pak Uji selaku kepala sekolah. Puas Pak. Ibu Tuti puas Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup saya akan bacakan pantun dulu. Beli kain buat kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi RTN saya. Semoga semuanya berjalan lancar. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan meluangkan waktunya sehingga kegiatan yang saya laksanakan ini bisa terlaksana dan semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk sekolah kita dan semuanya. Ya, terima kasih atas Bapak Ibu. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Nodi Pranoto. Berakhirnya diseminasi yang disampaikan oleh Bapaknya tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Maka dari itu, marilah kita tutup kegiatan diseminasi RRTL berbasis proyek dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pribadi selaku yang memandu acara, apabila ada kesalahan kata maupun perilaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Tuhan saya mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada rekam lagi ya?